Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel aku, Wenda Alifuloh. Buat kamu yang baru datang, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video manapun yang kamu anggap positif agar orang-orang di sekitar kamu mendapatkan manfaatnya. Perkenalkan, nama aku Wenda Alifuloh dan kita ada di sini untuk belajar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Wenda Alifuloh. Buat kamu yang baru datang ya, seperti yang aku bilang di awal, dan pengantar-pengantar video aku yang lain. Kalau yang baru kenalan, salam kenal, nama aku Wenda Alifuloh. Aku itu sudah membersamai pelaksanaan per CASN itu dari 2018. Jadi, ya kita bahas-bahas lagi ya di sini gitu. Nah, teman-teman, hari ini sesuai dengan judul, aku bakal ngebahas tentang P3K di hari kedua. Ya, jadi di hari kedua ini aku sempat sharing sama teman-teman yang udah melaksanakan tes lebih kepada gimana sih sebenarnya strateginya, terus mereka tuh lemahnya di mana yang kayak gitu-gitu, dan aku akhirnya ya aku sampaikan ini sama kalian semua. Teman-teman, pertama ya, untuk teman-teman yang udah pada punya cerdik nih, berarti kan kompetensi teknis kalian kan sudah aman. Jadi ya tinggikan, ya kalau bisa tetap belajar juga sih, tapi tinggikan juga di hal-hal yang lain gitu, kayak manajerial, sosiokultural, sama wawancaranya. Terus untuk teman-teman yang Kak, aku belum punya cerdik, kira-kira aku harus meninggikan di mana nih? Ya teknis juga gitu, karena dari sekian banyak orang yang melaksanakan tes, orang-orang terdekat aku, itu rata-rata mereka tuh kayak lemah atau komplainnya itu ya di aduh aku tuh gagal deh di teknis kayak gitu. Jadi teman-teman coba pelajari teknisnya, entah itu orang-orang eksak, matematika, IPA, apapun itu, ataupun ya bahkan yang orang-orang sosial kayak gitu-gitu tuh, itu perlu banget dipelajari teknisnya, karena teknis ini tingkat soalnya tuh bener-bener hot. Dan kalau kalau bahkan ya, kalau orang-orang bilang, ya aku sih nggak tahu ya, aku udah pernah UTN, tapi orang-orang bilang ya kayak setingkat soal UTN kayak gitu. Jadi aku juga tadi sempat cerita sama teman aku yang matematika gitu kan, yang dia tes hari ini, gimana sih sebenarnya tes hari ini gitu. Aduh, soal teknisnya tuh hotsnya tuh hots kebangetan kayak gitu. Jadi dia dapat 100 soal dari soal nomor 1 sampai 70 itu bener-bener soal matematik, sisanya 30 dia dapat soal yang pedagogik gitu, yang baru bisa di bayang-bayangkan teori-teori belajarnya. Oleh karena itu nih teman-teman semua, aku minta kalian semua untuk ya udah saatnya kalian belajar untuk kompetensi teknis. Nah, tapi kalau kompetensi teknis itu kan banyak banget ragamnya ya, tergantung pelajaran. Jadi aku nggak bisa bantu banyak nih teman-teman. Yang aku bisa bantu sama kalian adalah ya, satu adalah memotivasi supaya kalian semangat belajar, sama yang kedua aku sharing-sharing dikit nih tentang bidang tes yang lainnya, yaitu tentang manajerial dan juga sosiokultural yang pada kesempatan ini aku mau share sama kalian semua. Nah, sekali lagi, sekalipun aku tadi bilang teknis itu penting, tapi ketika kalian abaikan yang manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara, ya sama aja, kalian juga bakalan jeblok juga kan, kayak gitu. Nah, ya makanya aku bilang itu penting banget sebenarnya untuk belajar whole thing, semua satu persatu tuh kita pelajari, itu penting banget. Dan ya itu tadi ya, semuanya itu kembali lagi ke kalian, rezeki kita masing-masing ya. Jadi nggak bisa kita tuh menentukan kita akan seperti apa, kayak gitu. Maka teman-teman, langsung aja kita mulai pembahasan kita. Di hari kedua ini ada apa aja sih di manajerial sama di sosiokultural. Aku nanti mau ngasih tahu kalian nih. Jadi informasi ini aku dapat dari rekan-rekan terdekat aku gitu ya. Ini dia. Jadi untuk hari kedua ya, spesial pembahasan P3K guru manajerial dan sosiokultural, nanti yang wawancara aku bikin di next video ya. Jadi kalian pastikan nonton video-video aku, dan kalau kamu yang belum nonton video aku yang pertama, kalian bisa nonton di video pertama, karena sebenarnya apa-apa yang ada di video pertama nggak akan aku ulang lagi bahas di sini gitu, karena pada intinya kebayangkan kalian soal-soal kayak gini tuh ya ulang-ulang aja, kondisinya diganti, gitu-gitu doang lah pokoknya gitu ya. Nah, kita langsung aja untuk yang manajerial. Jadi ini tadi kemarin juga aku sudah jelasin, tes manajerial itu adalah menguji kemampuan sikap dalam pengelolaan organisasi atau berinteraksi dengan orang banyak, kinerja tim, pokoknya yang kayak gitu-gitu, mengatur, managing something itu. Jadi ya intinya tentang itu ya, manajerial itu. Nah, beberapa contoh kasusnya itu kayak gini nih. Anda karyawan bagian keuangan, Anda mengetahui rekan kerja Anda membuat laporan tidak sesuai dengan kenyataan, dan atasan Anda belum menanggapinya. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini tuh pertama ya,
pilihannya nih kalau misalnya dari kasus ini tuh bisa yang pertama jelas kita nasehatin si temen ya. Ngomong-ngomong pilihannya tuh cuma ada 4 ya teman-teman. Kalau CPNS kan nggak salah ada 5 ABCDE, tapi kalau di P3K tuh cuma ABCD doang. Jadi dua hal itu kelihatan banget baiknya, dua hal itu kelihatan banget buruknya. Jadi kita tinggal milih nih mana yang kira-kira terbaik menurut kita gitu ya. Yang pertama itu adalah menasehati, itu mungkin ya, jelas dong, namanya juga ada teman kita yang bikin kesalahan. Terus yang kedua, kita langsung ke atasan, ngingetin atasan, kayak gitu kan. Terus yang ketiga, ingetan atasan untuk bisa, Pak coba diperiksa dulu kayak gitu. Atau yang ketiga, ngasih tahu sama atasan ya kan, kalau rekan kerja itu tadi curang. Ya gitu, ya kebayang ya. Terus yang keempat, biarkan. Tuh kan, dimulai dari yang kita peduli banget, sampai kepedulian kita tingkat tinggi, sampai kita biarin aja bodo amat kayak gitu. Jadi kira-kira mana nih yang paling pas poinnya kayak gitu. Itu penting banget nih teman-teman untuk bisa menelaah ke situ. Aku sih nggak bisa ngasih nasihat ya. Kenapa? Karena nanti mungkin di pikiran aku beda sama pikiran kalian. Jadi ini sebagai gambaran aja. Kalian kira-kira bijaknya akan menjauh ke arah mana kayak gitu-gitu ya. Terus tipsnya tuh paling kalau dari aku adalah kalau mengerjakan soal seperti ini tuh cari sesuatu yang paling bijak, dan kira-kira kalau kamu ada di posisi pemimpin, kamu akan melakukan apa. Kayak gitu sih kalau dari teman-teman aku yang udah tes. Kemudian nih yang kedua kasusnya, misalnya kayak gini. Anda sedang pelatihan dan duduk satu meja dengan peserta yang berbeda agama. Tuh kan, bagaimana sikap Anda? Tuh, jadi kita mau ngapain nih kalau sama teman beda agama gitu kan. Misalnya optionnya tuh kita akan kenalan dan mengakrabkan diri, kita akan nggak peduli misalnya kayak gitu kan, kita akan pokoknya pilihan-pilihan yang nanti menurut kita tuh yang paling pas tuh yang mana gitu. Ingat di sini kita ngomongin tentang interaksi kita dengan orang kayak gitu-gitu. Jadi kinerja tim ya kan, jadi itu penting banget untuk kalian telaah dengan baik kira-kira arahnya nih yang bijaknya kemana ya. Ini kasus-kasus ini aku sedikit plesetkan, tapi this is real, happen today di hari kedua. Nah, berikutnya, nih ada kasus lagi. Anda bekerja di kantor IT. Perangkat rekan kerja Anda rusak saat sebelum melakukan presentasi, sehingga mempengaruhi kinerja tim. Apa yang akan Anda lakukan? Tuh, jadi kita kerja di kantor IT, perangkat teman kita rusak, dan itu mempengaruhi kinerja tim kalian gitu. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini berarti nanti pilihannya mungkin pasti akan ada yang membiarkan aja, meminjamkan perangkat kita, ada juga yang pokoknya nanti kamu akan dihadapkan dengan beberapa pilihan. Actually aku punya choice-nya sih, tapi nggak akan aku show ke sini, nggak akan aku kasih di sini gitu. Aku lebih mau kalian tuh prepare dengan segala kemungkinan jawaban, dan di kondisi-kondisi ini tuh aku pingin kalian tuh sekarang tuh nonton video ini sambil membayangkan kalian ada di kondisi ini, kira-kira arahnya mau kemana kayak gitu, biar nggak kaget. Karena jujur, to be honest, teman-teman aku yang tes di hari pertama, untuk kondisi-kondisi ini dia ada yang ngerasa kaget, walaupun sebagian besar dia ngerasa bahwa ya normal lah, manusiawi, manajerial, kita diminta untuk jadi malaikat, mana sih yang paling baik kayak gitu kan, menurut kriteria umum tuh kayak gimana kayak gitu. Nah itu juga gitu kan. Cuman kalau misalnya kita juga nggak tahu kondisi, kita nggak pernah ada di posisi itu, ya kita juga akan lama berpikirnya kan, sementara kan kita berpacu dengan waktu. Oleh karena itu penting banget nih teman-teman, tadi ya di beberapa kasus yang sudah aku ceritakan ke teman-teman, coba untuk kayak oke, gitu, aku ada di kondisi ini, aku mau arahnya mau kemana, kira-kira yang bijak tuh apa, dan teman-teman bisa belajar sambil kira-kira option ini tuh akan apa sih gitu ya, biar nanti teman-teman punya gambaran. Lalu ini lagi ya kasus berikutnya. Anda sudah mengajukan cuti dari jauh-jauh hari. Saat menjelang cuti ada pelatihan untuk peningkatan kompetensi kita. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, apakah kamu akan batalin cuti? Pasti ada pilihan itu kan. Apakah kamu akan tetap melanjutkan cuti? Apakah kamu akan mengikuti kompetensi pribadi? Yang gitu-gitu. Pokoknya itu udah harus disiapkan. Nah, tapi optionnya apa? Besok tinggal disesuaikan sama apa yang ada di layar komputer kalian. Terus lagi nih ya, ada kasus lagi. Anda akan dimutasi ke daerah terpencil. Apa yang akan Anda lakukan? Ini adalah hal-hal yang normal terjadi di dunia kepegawaian, dimutasi ke daerah-daerah terpencil. Kemudian apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan legowo dan terima-terima saja? Apakah Anda akan menerima tapi butuh waktu beradaptasi? Anda akan menolak dengan alasan? Jadi kira-kira bijaknya tuh ke arah mana gitu ya? Kadang ada cerita nih dari teman aku. Dia
menjawab tuh sesuai dengan apa yang ada di hati dia gitu ya. Ya memang nilainya pada akhirnya untuk di bidang yang kayak gini-gini tuh nggak terlalu tinggi gitu, karena dia ngejawab sesuai dengan itu nggak sesuai sama hati aku gitu. Ya aku jawab aja yang sesuai sama hati aku gitu. Ya jadi memang kalau memang kita mau lulus, ini nggak tahu tips sesat atau enggak ya, cuman setelah didiskusikan kayaknya kalau memang kita ingin lulus, dia ingin dapat skor tinggi ya men ya, bukan ingin lulus, semua orang juga ingin lulus. Ingin dapat skor tinggi ya kita harus mengikuti kondisi terbaik kira-kira dalam suatu kasus, dalam kasus seperti ini kondisi terbaik itu jawabannya apa gitu, nggak sesuai dengan hati nurani, karena kan ketika hati nurani orang itu ketika dia dipindahkan dia nggak mau pindah, ya jelas dong gitu kan. Di tempat terpencil lagi itu udah hal yang kayak semua orang tuh oke gitu ya. Jadi kondisi ideal itu yang harus teman-teman cari, ngerti nggak sih? Kayak ngomongnya beribet banget sih hari ini. Oke, kita lanjutkan berikutnya ya. Nah, untuk sosiokultural, laporan lapangan hari ini adalah, sebelumnya nih ya, sosiokultural itu adalah tes untuk menguji kemampuan dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Majemuk tuh ya, beragam. Kemudian tentang etika budaya dan wawasan kebangsaan. Jadi nilai-nilai di dalamnya tuh mengandung Pancasila. Jadi jangan lupa tuh nilai-nilai Pancasila tuh ada di sini ya. Ini ada beberapa kasus yang hari ini sepertinya beredar di Land of Down. Pertama, saya tenang dan kooperatif walaupun rekan saya melakukan ibadah berbeda dengan saya. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, itu tinggal dipilih aja. Ya, ini nggak tahu pilihannya ada 5 atau ada 4 sih, aku sebenarnya bingung ya, karena aku nggak tes langsung, cuman teman-teman ada yang bilang, ya milih aja men antara sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, kayak gitu-gitu. Ini ada tips nih teman-teman yang aku nggak tahu ini tipsnya benar atau enggak. Sebenarnya kalau menurut logika aku sih, kalau soal-soalnya sesuatu yang baik, kayak gini nih, saya tenang dan kooperatif, itu kan sesuatu yang baik. Walaupun rekan saya melakukan ibadah berbeda dengan saya, itu kita kata si temen aku tuh jawab aja poinnya setuju atau sangat setuju, jangan sampai jawab sangat tidak setuju. Tapi kalau seandainya di hari pertama kedua itu muncul soal-soal yang pernyataannya selalu positif dan kita tanggapi dengan hal positif, oke gitu. Tapi nanti ketika kalian nonton video ini terus pada saat kalian tes tuh nggak di hari kedua, pokoknya nggak di minggu-minggu awal, kalian tes nanti di minggu depan atau di hari-hari menjelang akhir tes, tiba-tiba siapa tahu ada pernyataan yang bersifat negatif kan muncul. Karena kayak tahun lalu itu sistem soal CPNS tuh beragam juga nih teman-teman. Di minggu pertama muncul yang begini, tiba-tiba soal-soal yang jenis lain itu muncul di minggu berikutnya. Nah, aku takutnya sih itu terjadi. Jadi tetap kritis penting, tapi tips dari teman-teman yang udah tes di hari-hari pertama tuh katanya banyakin jawab sangat setuju aja kalau memang pernyataannya positif kayak gitu. Cuman tetap harus dibaca pernyataannya ya. Siapa tahu di situ ada yang menjebak, ada pernyataan yang negatif kayak gitu. Teman aku sendiri dia tuh jawab, dia bilang ke aku kalau aku lebih banyak jawab sangat setuju sama setujunya gitu. Aku nggak ada jawab tidak setuju dan skor dia bagus. My friends, teman aku yang lain, dia bilang ya ini aku ada yang jawab sangat tidak setuju kata dia kayak gitu, karena memang itu nggak sesuai sama hati aku, ya udah aku jawab sangat tidak setuju kayak tadi kata dia kayak gitu, dan ternyata skornya juga rendah. Jadi kayak gini loh, kayak dipikir-pikir ya memang harus sangat setuju semua nih, atau minimal setuju lah, karena kan ini kan berjenjang nih skornya dari 5, 4, 3, 2, 1 mungkin ya. Jadi ya dari situ gitu kita bisa mengukur kayak gitu. Paham ya apa yang aku bilang? Jadi tapi aku sekali lagi bilang, ini nggak tips tiba-tiba kalian besok aku jawab sangat setuju dia semuanya gitu. Tapi kalian juga harus perhatikan kondisi di soal itu apa tuh ya. And then saya tenang dan kooperatif ketika ada rekan kerja yang tidak sependapat dengan saya. Ini kan hal positif ya. Kalau ada rekan kerja yang nggak sependapat ya kita harus tenang dan kooperatif kan. Tentu sangat setuju dong gitu loh. Saya tetap menghargai rekan saya walaupun arah dan tujuan organisasinya berbeda dengan saya. Iyalah gitu ya. Setiap orang kan punya kebebasan berorganisasi gitu. Ketika dia udah ikut organisasi di Indonesia, tentu organisasinya sudah organisasi yang benar. Walaupun arah dan tujuan organisasinya beda, ya udah kita tetap menghargai rekan kita kan gitu. Iya kan? Sangat setuju kan gitu loh. Jadi ini pernyataan positif ya kita tanggapinya dengan hal-hal positif gitu. Cuman aku belum ada nemu contoh yang pernyataan negatif sih gitu. Barangkali teman-teman ada yang pernah dapat pernyataan negatif, nanti boleh komen di bawah. Terus saya tetap tenang walau terjadi konflik di antara rekan-rekan saya karena perdebatan calon kepala daerah. Ya ini hal-hal yang standar yang sering terjadi di tes-tes yang seperti ini. Jadi ada perdebatan di kepala daerah yang namanya yang sering terjadi di lingkungan kerja deh, kita kira-kira sikapnya kayak gimana gitu. Nah, itu penting untuk teman-teman tahu kondisi itu. Nah, oleh karena itu, tes sosiokultural ini sekali lagi ya, perhatikan kondisinya. Kalau memang itu baik, ya udah laksanakan aja gitu. Sangat setuju aja gitu.
Tapi kalau memang itu sudah mengandung pernyataan yang negatif, ya tidak setuju juga nggak apa-apa, atau sangat tidak setuju juga nggak apa-apa gitu. Cuman di tes hari pertama kedua, kebanyakan orang itu ngejawabnya sangat setuju dan setuju, kayak gitu. Oke? Nah, terima kasih. Kita sampai di penghujung video nih. Nanti di video untuk yang wawancara sama yang teknis di next video ya, kalian tinggal cek aja nanti di bawah atau lihat di playlist aku bakal sediakan di sana. Dan aku tutup video kali ini dengan sebuah quotes, bahwa Allah memberikan segala sesuatu kepada yang dikehendaki. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita udah berusaha seperti apapun, tapi Allah nggak berkehendak itu untuk kita nggak akan pernah dapat. Jadi jangan sampai karena kompetisi perebutan ini, kenapa aku bilang kompetisi perebutan, karena ini sebenarnya kita memperebutkan jabatan di suatu posisi yang kalau misalnya teman-teman itu ada di sekolah kalian ini jabatannya, maka kalian rebutan sama sesama honor yang ada di situ kan, P3K itu gitu. Jangan sampai ini tuh memperkeruh hubungan antar rekan di tempat kerja. Karena jujur ya teman-teman, aku nggak tahu ini terjadi juga relate sama kalian atau enggak. Misalnya di sekolah kalian itu ada satu formasi, sementara guru honornya ada 2 atau 3. Kemudian gara-gara kita harus daftar di instansi kita mau nggak mau kan daftar di sekolah kita juga ya gitu. Kita berebut deh dengan dia gitu, dan apa ya akhirnya karena kita berebut dengan dia, kita jadi diem-dieman, kita jadi ngerasa nggak enakan, kita jadi sikut-sikutan gitu, karena ini terjadi gitu. Temen aku ada yang curhat kayak yang sampai apa bahasanya ya, sampai dulu tuh di awal-awal pendaftaran tuh aku sempat dapat curhatan terjadi kecurangan pendaftaran karena lupa log out pakai komputer sekolah, tiba-tiba pendaftarannya tuh berubah lokasi, padahal aku nggak ngerti apakah itu bisa terjadi. Awal-awal pendaftaran itu bisa kan, belum ada sistem yang kayak kita hanya bisa mendaftar di sekolah kita. Dulu kan kita bisa kemana aja gitu kan, bahkan ketika di sekolah kita tuh udah ada formasi yang sesuai jurusan kita, itu orang lain bisa daftar gitu. Cuman kan kemudian di tengah-tengah jalan itu diperbaiki kan, sehingga orang lain nggak bisa daftar. Jadi benar-benar persaingan di sekolah itu hanya untuk guru honor yang ada di situ gitu. Nah, nasib baik ketika guru honor yang ada di situ cuma 1 kan, itu berarti kursi itu diperebutkan, kita hanya bersaing dengan PG. Masalahnya ketika di honor di situ ada banyak, kita harus bersaing juga sama dengan rekanan kita yang ada di situ, dan itu sering banget menimbulkan konflik. Lucunya adalah ya kita sedang dites, tes sosiokultural, manajerial, wawancara yang isinya adalah kondisi-kondisi positif, kondisi-kondisi baik, tapi di real life sendiri kita berhubungan sama rekan kerja, berhubungan sama pesaing, kita doing something negatif, dan itu kan nggak bener ya teman-teman. Oleh karena itu, aku mau ngajak teman-teman semua untuk apa ya bahasanya, yuk jadi orang baik yuk gitu loh. Percaya deh, semua sesuatu tuh udah dikehendaki. Sepintar apapun kamu, misalnya kamu berpikir bahwa kata orang-orang aku harus belajar teknis karena yang wawancara sama sosiokultural gampang. Belajar teknis nilai kamu setinggi-tinggi gunung di teknis, tiba-tiba ternyata dinilai di manajerialnya kamu jelek, kamu rendah. Ternyata Allah takdirkan di posisi itu tuh nggak untuk kamu gitu. Itu bisa aja terjadi. Jadi udah legowo aja gitu. Bukankah kita semua adalah guru, seseorang yang patut digugu dan ditiru? Bukankah kita semua adalah pembelajar yang harus terus belajar, mau itu belajar materi kita, mau itu belajar apapun dalam hidup? Aku rasa itu penting gitu, dan ini adalah bagian pengalaman yang mendewasakan kita. Bagaimana kita bersaing sama rekan-rekan yang memang udah kenal sama kita, tim loh ya. Biasanya kan kalau misalnya aku di sekolah aku kan misalnya ada guru matematika banyak kan, kita kan namanya tim guru matematika, di mana kita kadang di situ kita sharing RPP, di situ kita sharing soal. Jadi jangan hanya gara-gara hal seperti ini tiba-tiba itu memperkeruh keadaan kayak gitu. Ya udah, bikin aja kayak ada temen aku share, dia bikin perjanjian gencatan senjata gitu, kayak ngabarin ke temen yang serekannya gitu, nanti siapapun yang dapat ini tuh rezeki ya gitu. Jadi ya udah, kita nggak usah terlalu iri-irian ya gitu. Jadi itu sebenarnya lebih bagus gitu, terbuka gitu kan. Karena jujur aku yakin semua orang tuh kayak gitu. Ketika ada tes, misalnya rekannya tesnya besoknya atau apa segala macam, pasti kita ada rasa kayak aduh nanti rekan aku, ini manusiawi dong gitu ya. Cuman kita jangan sampai itu menjadi bahan racun atau toksik kita untuk kayak, wah enak banget sih dia tes di hari kedua, dia masih bisa nanya ke orang tes hari pertama dapatnya apa, kayak gitu-gitu. Jadi udah segala sesuatu tuh udah ada yang menghendaki, dan siapa yang dikehendaki sama Allah gitu loh. Jadi ya udah gitu, kita legowo, kita pasrahkan aja.
Dan yang paling penting jangan lupa untuk terus belajar ya teman-teman. Karena kita semua nih guru-guru, kita harus terus belajar. Sebab guru yang berhenti belajar sebaiknya berhenti mengajar. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku doakan mudah-mudahan tesnya lancar. Kalau misalnya kamu mau bantuin aku untuk share video ini supaya orang-orang di sekitar kamu, rekan-rekan guru kamu juga dapat gambaran tesnya, dan kamu mau dapat kebaikan atau pahala dari video ini, mudah-mudahan video ini pahala sih ya gitu. Karena kan kita berbagi hal baik kayak gitu. Aku yang bikin dapat pahala, kamu yang nge-share juga dapat pahalanya. Makasih banyak ya by the way. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.